Pemirsa, peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru yang menyebutkan bahwa jaminan hari tua atau JHT baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun menuai protes keras dari masyarakat hingga memunculkan tagar menolak aturan menakar teranyar. Apakah jaminan hari tua memang harus dicairkan pada usia pensiun atau pencairannya terserah pada pemilik rekening jaminan hari tua? Dan kapan sebenarnya kita mulai menyiapkan dana pensiun? Kita akan berbincang dengan perencana keuangan Aidil Akbar Majid. Mas Aidil Akbar, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Aidil, lagi rame-rame ini mengenai JHT. JHT baru bisa dicairkan 100% ketika kita sudah berusia 56 tahun ke atas. Tanggapan Mas Aidil? Ya, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada fungsi awal, fungsi semula jaminan hari tua, memang sudah sewajarnya atau seyogianya bisa dicairkannya pada saat usia pensiun tadi. Jadi kalau bicara keaturan, memang sudah benar apa yang dilakukan pemerintah. Mungkin sayangnya adalah komunikasinya yang dilakukan kurang lengkap, gitu ya, bahwa yang harus pertama kali dikomunikasikan adalah ketika apabila karyawan di PHK. Cuma yang menjadi titik pembicaraan adalah di PHK, bukan berhenti secara sukarela. Nah, ini yang mungkin juga akan menjadi pertanyaan berikutnya. Kalau berhenti secara sukarela, seperti misalnya biasanya yang wanita ya, karena mungkin memutuskan untuk bekerja sendiri atau mungkin menjaga anak, mengurus keluarga sehingga mereka harus berhenti, maka akan menjadi tidak fair kalau memang mereka harus menunggu sampai usia 56 tahun baru bisa mendapatkan akses terhadap dana mereka, karena itu pun adalah dana yang dipotong atau diambil dari penghasilan mereka. Mas Aidil, tapi instrumen untuk melindungi diri kita pada saat kita pensiun itu apakah hanya cocok untuk mengandalkan JHT saja? Ataukah memang ada instrumen lain yang sebetulnya cocok juga untuk melindungi di hari tua kita nanti? Oh iya, kalau bicara hanya mengandalkan JHT gitu ya, zaman dulu jam sostek lah ya, itu sih saya rasa hitung-hitungannya tidak akan pernah cukup, Mas, gitu ya. Tidak, kita bicara kelas menengah ya, menengah di kota besar lah, itu hitungannya tidak akan pernah cukup, gitu. Jadi JHT itu biasanya hanya mencukupi sekitar 20-30% dari penghasilan terakhir atau dari biaya hidup terakhirnya mereka, gitu. Jadi sebenarnya ada produk-produk keuangan lain seperti misalnya DPLK, ya, biasanya kantor-kantor yang besar, multinational company melengkapi tidak hanya dengan JHT tapi juga dengan dana pensiun dari kantor atau DPLK. Itu pun juga masih dirasa tidak cukup karena tidak mengcover 100%. Jadi masih ada sekitar gap antara 30-50% lagi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita pribadi untuk mempersiapkan dana pensiun untuk diri kita sendiri dan keluarga. Pasnya memulai untuk mempersiapkan investasi untuk kemudian di jaminan hari tua itu kapan sih, Mas Aidil, dan kemudian caranya itu bagaimana? Oke, kalau ditanya kapan kita harus mulai mempersiapkan dana pensiun, jawaban saya agak ekstrim ya, ketika pertama kali punya gaji. Ya, jadi kalau yang sudah bekerja sekarang 10 tahun dan belum mempersiapkan dana pensiun hanya mengandalkan JHT, Anda sudah kelewat 10 tahun, sehingga untuk mengejar nanti agak cukup berat ya, maksudnya bukan berat tapi investasi yang dilakukan setiap bulan tuh harus lebih besar. Nah, karena pensiun ini relatif biasanya adalah perencanaan keuangan atau tujuan keuangan jangka panjang ya, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, maka kita boleh lebih sedikit agresif dalam menempatkan dana kita. Misalnya produk-produk keuangan seperti saham, reksadana saham, reksadana campuran. Karena jangka waktu durasi sampai mendekati pensiun untuk sebagian besar masyarakat mungkin masih di atas 10 tahun, di atas 15 tahun. Kecuali untuk mereka yang sudah di usia 50 saat ini, mendekati pensiun masih tinggal 5 tahun lagi, maka harus masuk ke produk yang sedikit lebih konservatif seperti berbasis surat utang pendapatan tetap atau surat utang pemerintah. Gitu. Berapa persen dari total pendapatan kita, Mas Aidil, yang harus disisihkan setidaknya begitu ya untuk dana pensiun? Ya, sebenarnya kalau bicara persentase ke penghasilan agak bias ya, karena dilihatnya adalah dari berapa sih kebutuhan untuk pensiun kita. Saat ini generasi milenial yang baru mulai kerja usia 25-30, kalau mau pensiun nyaman dengan penghasilan 10 juta per bulan setara saat ini, itu biasanya kalau kita hitung normalnya membutuhkan rata-rata pensiun antara 10 sampai dengan 25 miliar. Uang nanti ya, uang nanti. Nah, itu kalau dihitung
investasinya mungkin sekitar 2 sampai 4 juta per bulan masuk ke produk-produk keuangan yang agresif. Tapi itu hanya kebutuhan dana pensiun, belum dikurangin JHT, belum dikurangin DPLK apabila mereka punya dari kantor. Tapi kalau setelah dikurangin yang tadi didapatkan tadi, mungkin kebutuhannya hanya tinggal setengahnya atau mungkin sepertiganya lah. Sehingga nanti cicilan bulanannya mungkin kisarannya antara sekitar 1 juta sampai 2 jutaan per bulan. Oke, baik. Untuk Mas biaya Aidil hidup 10 Akbar. juta per bulan ya. Oke, baik Mas Aidil Akbar. Terima kasih telah bersama kami di Zona Bisnis pada sore hari ini. Selamat sore Mas Aidil.